Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya em, memberikan record video berkaitan analisis bibliometrik penelitian menggunakan Foswewer. Nah, di sini untuk memenuhi agenda kelas riset yang diselenggarakan oleh Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Cabang Surabaya dan berkolaborasi dengan Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Cabang Tulungagung. Yang pada kesempatan kali ini materi disampaikan oleh Rohmah, Yunda Yunita Rohmah. Namun karena pada waktu kemarin ada sedikit pergantian jadwal, kami mohon maaf untuk upload videonya agak sedikit molor seperti itu. Nah, di sini sebenarnya untuk analisis bibliometrik kita menggunakan bantuan alat analisis ya, nantinya pakai yang namanya Fosviewer seperti itu. Nah, apa sih Fosviewer itu? Fosviewer merupakan perangkat lunak yang dapat membantu membuat visualisasi untuk analisis bibliometrik. Nah, untuk Fosviewer sendiri itu adalah gratis ya, atau open source. Jadi teman-teman nggak perlu berlangganan untuk mendownload ataupun menggunakan aplikasi Fosviewer ini. Nah, kegunaan dari Fosweaver sendiri itu mampu membuat peta jaringan, terus bisa menganalisis klaster, dan juga entitasnya ada itemnya, untuk menganalisis kutipan atau key occurrence, terus menganalisis topik, memetakan jaringan kolaborasi, terus menganalisis jumlah publikasi, dan lain-lain. Berikut adalah tampilan Fosweaver yang ada di Windows. Jadi nanti teman-teman bisa langsung download sumbernya dari www.fosviewer.com/download gitu ya. Nah, sebelumnya sebenarnya di sini juga ada satu alat lagi yang namanya itu Publish or Perish atau POP. Kegunaan dari POP itu kita bisa mengunduh metadata secara gratis. Jadi kita mengunduh source-nya terlebih dahulu ya dari publikasi ilmiah yang kita dapat dari Google Scholar, terus PubMed, Scopus, Web of Science, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, berikut adalah tampilan dari POP yang ada di Windows seperti itu. Langsung download POP-nya. Jadi kita bisa langsung search di Google aja, habis Paris. Nah, ini kita bisa langsung ke bawah ini ya. Download yang ini. Download or publish or Paris installer for Windows. Ini ada cara-caranya. Nanti kita download dan langsung klik yes aja. Untuk tampilan dari Publish or Perish kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa download sumbernya dari Google Scholar ataupun dari sumber yang lain ya, kayak Scopus, terus PubMed, Crossref, Web of, Web of Science, seperti itu. Nah, tapi kelemahannya ya, kalau kita mengunduh data dari POP sendiri, kadang Fast Viewer itu dia nggak akan ngebaca dari hasil yang ditampilkan dari POP seperti itu. Nah, ini nanti saya akan menggambarkan, langsung mempraktekkan terkait bagaimana cara mengunduh metadatanya itu dari Scopus gitu. Tetapi kalau kita menggunakan data dari Scopus, teman-teman harus punya akunnya terlebih dahulu ya. Jadi akunnya itu pun juga harus berlangganan. Nah, karena saya pakai email dari instansi kampus saya, yang mana kampus saya itu sudah berlangganan ke Scopus. Jadi saya bisa langsung download dari Scopusnya, seperti itu. Selanjutnya kita download aplikasi Fosviewer-nya ya. Nah, untuk Fosviewer sendiri juga bisa di-download untuk Mac. Jadi tinggal nanti klik yang ini untuk Windows, yang ini untuk Mac. Di untuk tampilan dari Fosviewer-nya kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada manual book-nya, bisa dibaca ya nanti.
Nah, berikut adalah tampilan dari FostViewer. Oke. Nah, kalau untuk publish our page, nanti misal dari Google Scholar gitu ya. Tinggal search by keywords, terus tahunnya bisa disesuaikan. Untuk resultnya semakin besar yang akan ditampilkan, maka loadingnya juga akan semakin lama. Dan juga harus apa ya? Harus diketahui juga kalau dari Google Scholar itu kan kadang agak acak ya. Jadi gunakan filter-filter supaya penelitian kita itu benar-benar sesuai dengan skop yang apa yang akan kita teliti gitu. Oke. Nah, ini kita langsung praktekkan bagaimana mencari data dari Scopus ya. Kalaupun teman-teman sekiranya ada email instansi, silakan untuk registrasi terlebih dahulu ya di scopus.com. Nanti tinggal mengisi email, terus nama, dan juga afiliasinya atau universitas teman-teman. Nanti akan ada semacam link verifikasi gitu di email. Jadi pastikan emailnya itu juga aktif. Nah, ini karena saya sudah pakai email instansi email instansi saya, jadi bisa langsung search dokumennya. Misal saya pengen menganalisis dari dua kata kunci ya, yaitu yang pertama zakat dan juga poverty. Kalau misal cukup satu kata kunci, teman-teman cukup ketikkan satu kata aja. Tapi kalau pengen menampilkan beberapa keywords atau beberapa kata kunci, itu bisa pakai tanda petik lalu ditambahkan N. Jadi nanti yang akan muncul adalah berkaitan dengan zakat dan juga tentang kemiskinan. Kita search. Nah, di sebelah kiri itu kita gunakan filter ya, supaya penelitian kita itu nggak terlalu luas gitu. Nah, sebelum kita filter, datanya ada 246. Kita coba filter berdasarkan subjek areanya ya. Nah, seperti ini. Oke, terus untuk tipe dokumennya juga kita filter dari artikel, terus book chapter, sama conference paper. Selanjutnya, sebenarnya itu aja ya, limit tuh. Oke, nah di sini displaynya bisa kita atur supaya bisa muncul 200 lebih dalam satu kali scroll gini. Ternyata setelah kita filter ketemu 213 dokumen. Nah, sebenarnya dari sini itu kita bisa search by atau kita urutkan berdasarkan citasi yang paling tinggi atau yang barusan terpublikasi. Coba yang citasi paling tinggi ya. Ternyata yang ini penulisnya Ali ada 56 citasi. Nah, enaknya kalau kita pakai Scopus, kita itu bisa langsung menganalisis dari hasil yang kita dapatkan. Jadi tinggal klik yang Analyze Result. Nah, dari 203 dokumen tadi, dengan eh, keyword zakat dan poverty, itu kita dapat artikel dari tahun 1991 hingga yang terbaru adalah 2024. Dan artikel yang paling banyak itu di tahun 2021, ada 35 dokumen. Nah, di sini kita juga bisa melihat by source-nya, berdasarkan sumbernya, dari jurnal apa. Yang paling baru itu ada yang merah sama yang hijau. Yang merah adalah jurnal Islamic Accounting, hijau adalah International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Terus di sini juga berdasarkan author, berdasarkan afiliasinya, berdasarkan negara, tipe dokumen, subjek area, dan juga fundingnya. Nah, kita balik ya, dari hasil yang muncul tadi, kita bisa menseleksi ya apabila ada artikel yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Misal dia membahas zakat tentang apa gitu. Nah,
itu bisa kita eh eh, kalau di Uncentang itu nanti kita nggak akan mendownload file itu. Katakanlah kita akan mendownload sebanyak 230 dokumen ini, lalu cara downloadnya adalah klik export. Selanjutnya kita bisa klik eh, CSV. Nah, yang harus kita ekspor adalah citation information, bibliographical information, abstract and keyword, funding, tapi cukup yang sponsor sama funding text sama other information. Setelah itu kita ekspor. Nah, kita tunggu sampai data ini terdownload. Oke, dengan judul Scopus 9. Kita buka Postfiber-nya, kita langsung analisis ya. Di sini ada 3 menu pilihan ketika kita klik create ya. Ada create a map, ini ketika teman-teman sudah punya data yang sudah di running menggunakan Postweaver. Terus yang di sini adalah pengen menganalisis bibliografik datanya ya berdasarkan ke authorship, keywords, citation, dan lain-lain. Kita pilih yang nomor 2 karena pengen menganalisis bibliografiknya. Lalu yang atas itu ketika sumber datanya itu berdasarkan dari OpenAlex, Crossref, itu pilih yang nomor 1. Karena kita tadi datanya dari Scopus, maka pilih yang ada Scopusnya yang nomor 2 ya. Tapi kalau kita downloadnya itu tadi datanya RIS, bisa pilih yang nomor 3. Nah, kita pilih yang nomor 2, kita masuk yang Scopus. Kita masukkan data yang sudah terdownload tadi, yaitu Scopus 9. Oke, terus kita next. Nah, semakin banyak data yang terdownload, maka loadingnya ini tadi akan juga semakin lama. Nah, di sini ada analisis berdasarkan autornya, berdasarkan keyword, citasi, bibliografi, coupling, terus co-citationnya. Kita analisis berdasarkan keywordsnya terlebih dahulu. Kita pilih nomor 2, terus unit of analysisnya yang all keywords. Untuk counting methodsnya kita pakai full counting. Kita pilih next. Nah, di sini adalah eh, minimum number yang akan ditampilkan. Jadi semakin sedikit kita pilih ya. Misal ada 2 minimal numbernya, itu maka akan semakin banyak thresholdnya. Akan semakin banyak keywordsnya kayak gitu. Kita next. Next. Nah, jadi bisa kita ancenang aja apabila ada keyword yang nggak sesuai. Ya, misal PLSM, ini kan terkait metodenya ya. Ini nggak perlu kita cantumkan misal. Terus ini, oke, kita finish, kita klik yes. Nah, berikut adalah hasil dari zakat and poverty dari analisis bibliometrik. Nah, di sini kan ada banyak warna nih. Kita bisa melihat ternyata warna itu adalah cluster. Di sini terbentuk ada 11 cluster seperti itu. Nah, setiap cluster itu kita bisa klik 2 kali. Oke, yang cluster pertama tentang bibliometrik analisisnya. Terus cluster kedua ada charity, economics, employees. Untuk mengembalikan supaya lebih ini bisa kita zoom out ya. Atau pakai yang ini. Nah, di network visualization ini kan ada yang bulatannya besar, ada yang bulatannya kecil. Kalau bulatannya besar, maka keywords ini semakin banyak muncul seperti itu. Jadi yang paling banyak muncul ada yang zakat. Terus yang di overlay visualization itu penggambaran berdasarkan kurun waktu. Jadi semakin kuning, semakin cerah itu adalah keywords yang baru aja muncul gitu. Contohnya kayak ekonomi. Terus kalau zakat ini berarti di tahun 2020-an ya banyak munculnya. Terus yang ini teks Islam, Islamic law itu di tahun 2010-an. Untuk density itu untuk melihat seberapa sering dicarinya ya. Berarti yang sering kali dicari itu adalah zakat. Terus di poverty dan poverty alleviation. Ini ada yang warnanya itu nggak jelas ya, warnanya abu-abu. Ini udah sangat jarang muncul ya keywords ini. Oke.
Untuk menyimpan data bisa klik save. Nah, di sini kita bisa save eh, menggunakan data Fast Viewer-nya pakai map file atau network file. Kita tinggal memasukkan mau nge-save di folder mana, dan nanti tinggal ini kita kasih namanya, terus tinggal oke aja. Terus ada fitur screenshot ya. Screenshot ini untuk meng-screenshot data, data, mengambil gambar dari data ini. Misal ini adalah network visualization. Kita save, terus yang overlay, terus yang density, kita screenshot juga. Oke, kita lihat dari hasilnya. Ini dari hasil screenshotannya tadi ya, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan bibliometric analysis itu, kita bisa menganalisis terkait volume publikasinya, terus memetakan pengetahuan ilmiahnya, mengidentifikasi tren penelitiannya. Jadi di sini dari hasil overlay visualization-nya itu adalah jaringan-jaringan untuk mengetahui bagaimana tren penelitiannya. Jadi tren yang paling baru itu terkait zakat yang dikaitkan dengan ekonomi ataupun data envelopment analisis seperti itu. Dan yang dulu itu paling sering diteliti sekitar tahun 2010-an ternyata terkait charity, Islamic law, seperti itu. Dan daerah yang banyak meneliti pada saat itu adalah di negara Pakistan, di negara Nigeria, Asia, ini ya muncul Asia, seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman bisa membuat gambar jaringan atau penggambaran visualisasi berkaitan terkait autornya atau penulisnya. Kita klik create, terus masih tetap ya nomor 2. Ini untuk database-nya juga sama karena datanya juga masih Scopus 9. Nah, di sini eh, bisa kita lihat contohnya dari negaranya ya atau organisasinya juga bisa. Next. Nah, ini adalah jaringan dari negara-negaranya yang meneliti terkait zakat dan juga poverty seperti itu. Ternyata Indonesia itu sudah banyak berkaitan dengan UK, terus Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Nigeria, Pakistan seperti itu. Bangladesh juga jaringannya semakin luas lagi. Di sini pun juga ada analisis klasternya. Ternyata klaster pertama itu adalah terdiri dari Brunei, India, sama UK. Klaster yang kedua adalah Indonesia, Malaysia, dan juga Saudi Arabia. Tuh. Dan yang paling banyak eh, meneliti itu di negara Indonesia, Malaysia, ya yang paling terang. Oke, terus lagi kita juga bisa melihat dari jaringan autornya. Jadi tetap nomor 2. Terus yang ini juga sumbernya masih sama ya, Scopus 9. Dan next. Nah, ini dari citasinya ya, banyaknya citasi. Nah, ternyata banyaknya citasi ini agak random ya hasilnya. Karena bulatan-bulatannya juga hampir sama. Yang baru saja mensitasi itu yang ini, Islam MD Karimul ini ya. Terus ini Rayes Malongi. Nah, yang banyak disitasi itu adalah punyanya Widya Stuti, Abdul Nazir, seperti itu. Nah, kalau untuk menganalisis autornya, penulisnya itu di ke authorship. Jadi di sini ada author, organization, sama negaranya. Kalau organization itu adalah biasanya afiliasi ya yang akan muncul. Kita coba yang autornya terlebih dahulu. Ini bisa kita pilih. Jadi semakin kecil maka data yang ditampilkan juga akan semakin banyak.
Kita pilih dua aja ya. Kita next. Nah, kita finish. Oke. Hasilnya yang agak besar punyanya Hasan. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan dengan Scopus analisisnya berdasarkan author. Ternyata eh, dokumen yang dihasilkan oleh penulis paling banyak itu adalah Hasan, yaitu dengan 5 dokumen. Terus Widya Stuti juga 5 dokumen. Herianingrum itu 4 dokumen. Itu. Jadi ini bisa dikaitkan dengan yang Scopus analisisnya. Terus juga sama, yang paling lama itu adalah Abduh Muhammad. Dan yang paling baru adalah Islam MD Karimul. Itu yang sering di ini dilihat ya, sering muncul papernya Hasan MD. Terus kita coba untuk melihat dari afiliasinya ya. Oke. Nah, untuk afiliasinya seperti ini. Kita bisa menganalisis klasternya juga, ya. Jadi ini nggak ada jaringannya, tapi bisa kita analisis klasternya. Jadi klaster yang pertama itu terdiri dari University Petroleum, terus Zia and Kirmani, seperti itu. Oh, ini munculnya departemen sama universitas ya. Jadi nggak semua universitas yang muncul. Oke, jadi ini adalah hasil dari olah data Fastweaver ya. Jadi seperti ini hasil analisisnya. Dan untuk hasil bibliometrik sendiri itu sudah banyak publikasinya itu yang tembus di Scopus. Nah, sebelumnya untuk Fastweaver sendiri ini adalah aplikasi open source dan juga sebenarnya masih ada banyak pengembangan dari aplikasi open source lainnya selain Fastweaver untuk digunakan analisis bibliometrik seperti itu. Nah, contohnya adalah ada RStudio. Jadi di situ juga bisa menggambarkan bibliometrik yang lebih apa ya, lebih lengkap seperti itu dari dibandingkan dengan Fastweaver. Sekian dari pemaparan analisis bibliometrik. Semoga berkenan. Semoga juga teman-teman bisa langsung mempraktekkan dari analisis bibliometrik. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.